Apa itu determinan matriks? Nah, sesuai dengan definisinya, determinan matriks itu merupakan suatu selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Untuk simbol matriks, simbol determinan matriks dia disimbolkan dengan det A atau bisa disimbolkan dengan harga mutlak A, tapi bacanya determinan A. Nilai dari matriks itu sendiri dia merupakan suatu bilangan real. Dan jika nilai dari determinan matriks hasilnya sama dengan 0, maka dinamakan dengan matriks singular. Untuk memperjelas apa itu matriks singular, ini nanti akan saya jelaskan pada materi selanjutnya. Untuk mendapatkan determinan matriks, kita bisa menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah metode Sarus, dan metode yang kedua namanya adalah metode minor dan kofaktor, atau biasanya bisa dinamakan dengan teorema Laplace. Sifat-sifat determinan. Perlu kalian ketahui, ada beberapa sifat determinan. Yang pertama adalah determinan A pangkat T atau A transpose sama dengan determinan matriks A. Artinya, suatu matriks pasti kan mempunyai transpose atau suatu matriks bisa kita jadikan menjadi A pangkat T, A transpose. Keduanya kalau kita cari determinannya maka nilainya adalah sama. Terus yang kedua, determinan matriks A dikali B dikali C hasilnya sama dengan determinan matriks A dikalikan dengan determinan matriks B dikalikan dengan determinan matriks C. Keduanya dia hasilnya sama. Lalu determinan matriks A pangkat N hasilnya sama dengan determinan matriks A dicari dulu baru dipangkatkan dengan N bilangan. Nah, terus yang keempat, determinan matriks A pangkat min 1 nilainya sama dengan 1 per determinan matriks A. Terus yang kelima, determinan matriks K dikali A yang berordo M kali M. K di sini dia adalah skalar, sembarang angka. Jadi K dikalikan dengan suatu matriks yang berordo M kali M, hasilnya adalah K dipangkatkan M dikali dengan determinan matriks A. Selanjutnya akan saya jelaskan apa itu metode Sarus. Metode Sarus di sini kalau saya aplikasikan pada matriks yang berordo 2 kali 2. Bagaimana caranya kita mendapatkan determinannya? Nah, di sini matriksnya saya namakan dengan matriks A. Matriks A berordo 2 kali 2 dengan elemen-elemen yaitu A, B, C, D. Nah, sesuai dengan definisi determinan tadi, definisi determinan kan selisih antara perkalian diagonal utama dengan diagonal sekunder. Diagonal utama kita cari dulu, yang namanya diagonal utama adalah A kali D. A kali D kita kalikan dikurangi dengan diagonal sekunder B kali C. Nah, apakah keduanya ini bisa dibolak-balik? Ini diagonal utama, ini diagonal sekunder? Tentunya tidak boleh. Jadi kalian harus benar-benar bisa membedakan mana itu diagonal utama dan mana itu diagonal sekunder. Terus yang kedua, matriks yang berordo 3 kali 3. Matriks yang berordo 3 kali 3 di sini misalkan saya berikan dengan matriks A. Matriks A elemen-elemennya adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, untuk mendapatkan determinannya berbeda dengan matriks yang berordo 2 kali 2. Nah, untuk matriks yang berordo 3 kali 3, kita ambil 2 kolom yang ada di depan ini, kita tuliskan di belakang. Nah, berarti seperti A11, A21, A31, A12, A22, dan A32 kita ambil, kita tuliskan di belakangnya. Nah, kalau sudah, kita cari perkalian-perkalian elemen yang ada pada diagonal utama. A11, A22, A33.
A12, A23, A31, A13, A22, dan A32 kita kalikan. Lalu kita kurangi dengan perkalian elemen diagonal sekunder. A13, A22, A31, A11, A23, A32, A12, A23, A33. Nah, itu nanti hasilnya kita cari, baru kita kurangi dengan elemen-elemen yang tadi sudah kita dapatkan. Selanjutnya saya berikan contoh. Contohnya misalkan ada matrik P. Matrik P di sini dia elemen-elemennya adalah 8, 4, 3, 4. Nah, kalau kita ingin mencari determinannya, berarti diagonal utamanya kita kalikan. 8 dikali 4 dikurangi diagonal sekunder 4 dikali 3. Berarti 8 kali 4 hasilnya 32. 4 kali 3 hasilnya 12. 32 dikurangi 12 sama dengan 20. Setelah itu matrik Hi. Matrik Hi di sini elemen-elemennya 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 8, 9. Sehingga untuk mendapatkan determinan matrik Hi, kita tambahkan 2 kolomnya dulu. 2, 1, 7, dan 4, 3, 8. Ini kita tambahkan. Lalu diagonal utamanya kita kalikan. 2 kali 3 kali 9, 4 kali 5 kali 7, 6 kali 1 kali 8. Ini kita taruh di depan. Lalu dikurangi dengan diagonal sekunder. 6 3 kali 7. Lalu dikurangi 2 kali 5 kali 8. Lalu dikurangi 4 kali 1 kali 9. Ayo hasilnya berapa? Nah, kita cek bersama-sama. Di sini hasilnya adalah 0. Apakah benar 0? Silakan kalian kerjakan sendiri secara mandiri di rumah. Setelah itu inverse matrix. Apa itu inverse matrix? Nah, secara definisi, inverse matrix itu merupakan lawan atau kebalikan suatu matriks dalam perkalian yang dilambangkan dengan A pangkat min 1. Nah, jika A dan B adalah matrik bujur sangkar berordo sama dan berlaku A kali B sama dengan B kali A, hasilnya adalah matrik identitas. Nah, di sini dia adalah matrik identitas. Masih ingat bukan apa itu matrik identitas yang sudah kalian pelajari pada jenis-jenis matriks kemarin? Maka dikatakan inverse dari matriks A di sini sama dengan B pangkat min 1, atau bisa kita balik, A merupakan inverse dari matrik B atau B merupakan inverse dari matrik A. Dengan kata lain bisa kita tuliskan jika suatu matrik kita kalikan dengan inverse dari matrik itu sendiri, maka hasilnya adalah matrik identitas. Nah, syarat suatu matrik bisa kita cari inverse matrik. Di sini ada beberapa syarat yang perlu kalian ketahui. Jika determinan matrik A hasilnya sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Jadi, kalau determinan suatu matrik itu hasilnya adalah 0, maka tidak bisa kita cari inverse-nya. Nah, karena suatu matrik tidak mempunyai inverse, maka dia dikatakan dengan matriks singular. Ini merupakan jawaban dari slide yang tadi. Karena matriks singular itu merupakan suatu matrik yang determinannya adalah 0 dan dia tidak punya inverse. Terus yang kedua, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Lah, bagaimana caranya untuk mendapatkan inverse? Nah, di sini caranya adalah 1 per determinan matrik A dikalikan dengan A join A. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan A join A? Nah, kita pelajari pada slide setelahnya. Inverse matriks ordo 2 kali 2. Nah, jika suatu matrik di sini saya namakan dengan matriks A,
elemen-elemennya adalah A, B, C, D, maka matriks A akan mempunyai inverse jika determinan matriks A tidak sama dengan 0. Nah, di sini secara umum bisa dinyatakan dengan 1 per determinan matriks A dikalikan dengan A join A. Lah, apa itu A join A untuk matriks yang berordo 2 kali 2? Nah, untuk mendapatkan A join A pada matriks yang berordo 2 kali 2 dengan cara memindahkan elemen pada diagonal utama ini, yaitu A sama D. A sama D ini kita pindahkan tempatnya. A kita taruh di bawah, D kita taruh di atas, lalu B sama C tempatnya tidak perlu kita pindah, akan tetapi tandanya yang kita rubah. Jika dia positif maka kita ganti negatif, kalau dia negatif maka kita ganti positif, seperti itu. Contoh, ada matriks P dan ada matriks C. Matriks P di sini dia elemen-elemennya yaitu 2, min 5, min 1, 3. Nah, berarti untuk mendapatkan inverse-nya, pertama yang harus kita cari adalah determinan. Determinan dari matriks P berarti diagonal utamanya ini kita kalikan. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Min 5 kali min 1 hasilnya adalah 5. Berarti 6 dikurangi 5 hasilnya adalah 1. Lalu adjoin dari matriks P 2 sama 3 kita pindah tempatnya. 3-nya jadi di atas, 2-nya jadi di bawah. Min 5 sama min 1. Min 5 awalnya dia negatif, maka dia berpindah menjadi positif. Min 1 awalnya dia negatif, maka dia berpindah menjadi positif, seperti itu. Nah, 1 per 1 dikalikan dengan 3152. Berarti setiap elemen-elemen pada matriks ini kita kalikan dengan skalar yang ada di depan tadi. Berarti hasilnya 3, 5, 1, 2. Seperti itu. Terus yang kedua adalah matriks Hi. Matriks Hi dia elemen-elemennya 1, min 2, 3, 4. Nah, berarti determinannya 1 kali 4 dikurangi min 2 kali 3. Nah, berarti adjoinnya awalnya dia 1, 4, dia menjadi 4, 1. Awalnya dia min 2 jadinya 2, awalnya dia 3 menjadi min 3. Hasil akhirnya berarti 1 per 10, 4, 2, min 3, 1. Nah, sekarang inverse matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, langkah-langkah untuk mencari inverse matriks yang berordo 3 kali 3 adalah ada 4 langkah. Yang pertama adalah determinan yang sudah kita pelajari pada slide sebelumnya. Yang kedua, kita bisa mencari minor. Yang ketiga, kofaktor. Yang keempat adalah adjoin. Nah, nanti akan saya perjelas dari setiap langkah-langkahnya. Langkah yang pertama namanya determinan matriks, lalu saya skip karena sudah saya jelaskan. Nah, sekarang yang kedua, minor. Apa itu minor? Minor itu merupakan determinan submatriks persegi setelah salah satu baris dan kolomnya dihilangkan. Nah, bagaimana ya maksudnya? Apa ya maksudnya ya? Nah, di sini misalkan saya punya matriks A. Matriks A elemen-elemennya A11, A12, A13. A21, A22, A23, A31, A32, A33. Maka minor dari tiap-tiap elemennya menjadi seperti ini. Nah, awalnya M11 berarti menandakan minor baris ke-1 kolom ke-1. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan matriks-matriks kecil ini? Berarti gini, baris ke-1 kolom ke-1 saya hilangkan. Nah, silakan kalian perhatikan kursor saya. A11, A11, A12 dan A13 ini saya hapus. Lalu A11, A21, A31 juga saya hapus. Maka dia tersisa A22, A23, A32 dan A33. Nah, ini namanya minor baris ke-1 kolom ke-1. Lalu kita cari determinannya, lalu kita dapatkan hasil. Selanjutnya, kalau kita ingin mendapatkan minor 21, berarti baris kedua ini kita hapus, kolom ke-1 ini juga kita hapus. Tersisa
A12, A13, A32 sama A33. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan ya, kalau sudah ketemu matrik-matrik kecilnya, baru dicari determinannya. Selanjutnya minor 31. Berarti baris ketiga kolom ke-1. Berarti tersisa A12, A13, A22, dan A23 seperti ini. Bisa dipahami? Terus minor 12. Berarti baris ke-1 kolom kedua. Berarti tersisa A21, A23, A31, A33 seperti ini. Cari determinannya. Nah, sampai ketemu nanti dengan minor 33. Minor 33 berarti baris ketiga kolom ketiga kita hapus. Tersisa A11, A12, A21, dan A22. Nah, silakan bisa dicari sendiri ya. Nah, dari minor ini, dari matrik-matrik kecil ini yang sudah kita dapatkan determinannya, kita masukkan pada matrik minor. Berarti namanya M33 karena semua elemen-elemennya berjumlah 9. Nah, letaknya berarti di sini M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, dan M33 yang tadi sudah kita dapatkan. Kita cari matrik-matrik kecilnya lalu kita cari determinannya. Nah, setelah itu langkah yang ketiga, namanya adalah kofaktor. Apa itu kofaktor? Kofaktor merupakan hasil kali antara elemen minor dengan -1 pangkat I ditambah J. Apa itu IJ? IJ di sini dia merupakan penjumlahan antara baris dan kolom atau penjumlahan ordonya. Nah, misalkan di sini ya, di sini minor 11. Nah, minor 11, 1 ditambah 1 hasilnya kan 2. Berarti -1 pangkat 2 hasilnya adalah 1, dia positif. Nah, dari hasil elemen minor ini nanti dia hasilnya berupa bilangan positif atau bilangan negatif. Karena 1 ditambah 1 hasilnya 2, maka dia di sini positif. Lalu yang kedua, 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. -1 pangkat 3 hasilnya adalah -1, maka dikasih min. 1 tambah 3 hasilnya 4. -1 pangkat 4 hasilnya adalah 1. Berarti dia positif. Sampai seterusnya. Itu namanya adalah kofaktor. Jadi kita bisa mendapatkan matrik kofaktor itu dengan cara mengalihkan elemen minor dengan -1 pangkat I ditambah J. Nah, sekarang adjoin. Adjoin itu merupakan transpose dari matrik kofaktor. Jadi kita bisa mendapatkan adjoin kalau kita sudah tahu matrik kofaktor. Seperti itu. Nah, tinggal memindahkan baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, untuk lebih memperjelas kalian, saya berikan suatu contoh. Di sini contohnya saya berikan matrik A. Matriknya berordo 3x3. Elemen-elemennya -2, 4, -5, 1, 3, -7, 0, 4, -8. Untuk mendapatkan inversenya tentunya kita harus mencari determinan matrik itu sendiri. Nah, determinannya berarti menggunakan metode Sarus, bisa kita dapatkan juga hasilnya nanti sama dengan 4. Di sini sudah saya berikan langkah-langkahnya. Untuk membuktikan kebenarannya silakan kalian belajar secara mandiri. Nah, selanjutnya kita akan mencari minor. Nah, di sini sudah saya perjelas dengan garis-garis coretan biar kalian paham betul. Nah, berarti di sini menandakan dia minor ke-1, minor baris ke-1, kolom ke-1. Jadi baris ke-1 sama kolom ke-1-nya sudah saya hapus. Tersisa matrik kecil ini. Lalu di sini dia ada minor baris ke-1, kolom kedua. Tersisa 1, 0, -7, -8. Nah, dari matrik-matrik kecil ini bisa kita dapatkan determinannya sehingga saya masukkan pada matrik minor 4, -8, 4, -12, 16, -8, -13, 19, -10. Silakan kalian buktikan juga. Terus yang ketiga, kofaktor. Kofaktor itu tadi kan kita bisa mencarinya berdasarkan perkalian elemen minor dengan -1 pangkat I ditambah J. Di sini dia 4, -8 dia jadinya positif. Nah, kalian buktikan sendiri juga.
Terus yang terakhir adalah adjoin. Adjoin dia merupakan transpos dari matrik kofaktor. Sehingga kita dapatkan 484, 12, 16, 8, min 13, min 19, min 10. Dari adjoin yang sudah kita dapatkan, baru kita dapatkan inverse matrik, yaitu 1 per determinannya. Tadi hasilnya adalah 4, lalu kita kalikan dengan adjoin. Ketemu deh hasilnya. Silakan.